Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari anak-anak supaya lebih berkah dan bermanfaat, diawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, anak-anakku gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran untuk materi adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam atau bisa menjelaskan tentang adab menggunakan media sosial. Tapi sebelum ke pembahasan, biasa Bapak suka ice breaking dulu ya. Ya, Boleh? Pak. Oke. Jadi ketika Bapak bilang Indonesia, maka anak-anakku tepuk tangan Indonesia ya. Indonesia. Gitu ya. Jadi 3 kali. Ya. Indonesia. 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 Oh, oke, terima kasih. Itu untuk memulai supaya pembelajaran pada hari ini lebih fokus lagi ya. Oke, anak-anakku, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tentang adab menggunakan media sosial. Barangkali semuanya, siswa-siswi semua sudah paham, sudah tahu apa sih media sosial? Ada yang tahu gak? Medsos, Pak. Oh, media sosial itu Internet. medsos. Oke, Pak Ahmad barangkali. Ada yang tahu gak? Apa sih media sosial itu? Media untuk sosial, Pak. Media untuk sosial. Oke, biar nanti lebih jelasnya akan Bapak sampaikan apa sih yang disebut dengan media sosial. Oke, itu mungkin pertanyaan pemantik supaya merangsang pemikiran kita lebih mudah untuk menggali apa yang disebut dengan media sosial. Ya, lanjut dulu ya. Siap, Ya, dilanjut? Pak. Siap. Lanjut. Nah, di sini sebelum menjelaskan tentang adab media sosial, perlu kita pelajari terlebih dahulu apa sih media sosial. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli, bahkan ada pendapat umum menjelaskan bahwa media sosial itu adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Nah, itu definisi media sosial secara umum. Ya. Jadi media sosial jadi gitu ya. Paham nggak? Siap, Ah, paham, Pak. kalau secara para ahli di sini ada yang menjelaskan seperti dijelaskan menurut Bapak Muhammad Quraisy Shihab, media sosial itu sebagai sebuah wadah atau platform untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi di dunia maya. Jadi wadah alat untuk menyampaikan pesan, kesan,
kepada orang yang tidak ada di depan kita lewat dunia maya. Itu menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, bahwa media sosial itu adalah alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, berdiskusi, dan berbagi ide secara luas dan cepat tanpa batas ruang dan waktu. Jadi bebas. Kalau pertemuan seperti kita belajar di sekolah kan ada waktunya, bebas. Ada waktunya ya enggak bebas. Kalau di media sosial itu bebas. Jadi mau kapanpun kita bisa berinteraksi dengan orang yang ada di media sosial tersebut. Tapi anak-anakku, media sosial itu mempunyai dampak. Ada yang disebut dampak negatif, ada juga dampak positif. Nah, di sini ini dampak positif media sosial. Di antaranya memudahkan berkomunikasi, memudahkan dalam mencari informasi. Sekarang itu kan mudah kalau mencari informasi, akses-akses yang lain mudah. Sarana untuk mengembangkan bisnis. Kan sekarang mah bisnis juga kan sudah lewat online ya, lewat media sosial. Bener gak? Kira-kira di sini anak-anak ada yang pernah berjualan atau bisnis online? Tidak. Ada yang udah pernah belum? Udah, Pak. Oh, ada ya. Oh iya, Udah. alhamdulillah luar biasa. Silakan gunakan media sosial tersebut untuk bisnis. Kalau untuk pelajar, nah di sini sarana untuk pembelajaran. Jadi jangan disalahgunakan media sosial itu. Jangan sampai media sosial malah digunakan untuk tidak belajar. Pakai hiburan, pakai misalkan menonton yang tidak pantas. Itu dampak positif dari media sosial. Ada juga dampak negatifnya. Satu, mengganggu kesehatan mental. Mental kita terganggu apabila kita sering menggunakan media sosial. Membuat pengguna menjadi kecanduan internet, penyebaran informasi palsu, cyberbullying, atau mudah untuk mengakses pornografi. Nah, itu ini bahaya atau dampak dari media sosial. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa saja sih media sosial? Tuh di situ ada gambarnya. Coba saya sebutkan. Ananda Ani, kira-kira yang ada di gambar itu Facebook. gambar apa sih, media sosial tentang apa sih itu? Facebook, Pak. Oh, IG, Facebook, IG. betul. Ada juga IG. Oke. Ananda Sinta, gimana? Lihat itu ada gambarnya, coba. Ada TikTok ya, Pak? Ada TikTok. Ada juga apa? Ananda Burung. Lukman, gimana itu? Ada lagi apa? Burung, Pak. Burung. Twitter ya itu ya. Aduh, Twitter kalau masih zaman ada nggak sih, sekarang Pak, itu Twitter? Twitter ada ya? Sekarang Masih? masih ada kalau nggak salah ya sekarang Masih ada Twitter. ya? Nah, itu gambar yang menunjukkan macam-macam media sosial. Si kira-kira Bapak pengen nanya kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad, kira-kira eh, media sosial apa yang sering Ananda Ahmad gunakan? Ada? Ananda Ahmad ada? Tadi keluar, Pak. Oh, Baru tadi masuk lagi. keluar. Izin, Masuk Pak. lagi ya? Ya. Oh, izin itu dulu, izin Hmm. keluar dulu. Oke, siapa yang tahu? Barangkali. Aku suka Facebook, Pak. Aku Oh, mah. banyak Facebook ya. TikTok enggak TikTok? Kalau nggak TikTok, scroll-scroll. Oh, gitu hanya untuk Shopee, Pak. Shopee, scroll. check out. Oh, check out terus ya. Jadi mudah untuk mengakses pembelanjaan. Berarti ya. YouTube. YouTube. Yang bayar Oh, Mama. Ananda Lukman mah YouTube berarti ya.
Waduh, Twitter, Pak. luar biasa WhatsApp. YouTube. Ananda Ahmad Faiz, apa yang sering gunakan di media sosial? Twitter. Sekarang mah X, Pak. X, Pak. Aduh, luar Nah, dulunya biasa. namanya Twitter, ganti jadi X. Oh, jadi sekarang Twitternya udah gak ada ya berarti ya? Iya, Pak. Pintar, Saya pintar, Ganti luar nama. biasa. Ini anak-anak Bapak cerdas-cerdas sekali ya, luar biasa pokoknya. Untuk selanjutnya, baru sekarang menginjak ke adab menggunakan media sosial. Sudah kita pahami mengenai tentang media sosial barusan, dampak dan positifnya. Di sini ada juga adab. Kenapa sih di dalam menggunakan media sosial harus ada adab, harus ada etika? Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab. Kita baca bareng-bareng yuk anak-anakku. Siapa? Ya. A'udzu billahi Billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Ayyuhalladzina amanu amanu taqullaha wa taqullaha wa qulu qulu qawlan qawlan sadida. sadida. Pinter ya, alhamdulillah udah banyak banyak pinter baca Qur'annya. Itu di situ di ayat itu dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, jadi di media sosial pun juga kita harus berbicara dengan perkataan yang benar, sama saja seperti interaksi secara langsung. Ya, sekarang kan lebih lebih canggih lagi sekarang itu. Nah, ini nih gambarannya, ada menggunakan media sosial. Ini bisa dilihat gambarannya, ini gambaran sedang sedang menggunakan media sosial. Ya, sedang menggunakan media sosial. Lalu di sini ada juga akibat ketika kita tidak menggunakan media sosial nih. Apa saja? Satu, penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak bijak. Terjadi cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis. Nah, ini nih bahaya ketika kita tidak menggunakan adab bermedia sosial. Bahkan bisa mengurangi makna silaturahmi, jelas kalau sekarang. Terkadang ketika kita bertemu dengan teman, malah justru teman kita itu senang-senang saja bersama HP-nya masing-masing, media sosialnya masing-masing. Jadi ya kurang apa makna silaturahminya. Banyak lagi ya akibat ketika kita tidak menggunakan adab bermedia sosial. Terus bagaimana hikmah dari penerapan adab menggunakan media sosial? Nah, ini ada hikmahnya. Mendapatkan pahala dengan mengunggah konten-konten yang positif. Mendapatkan respek dari orang lain karena menyebar konten positif. Lalu menambah relasi. Ketika kita berbisnis kan jadi nambah relasi juga ya. Terhindar dari informasi tidak benar. Terjalin pertemanan yang positif dan harmonis. Nah, itu di antara hikmah ketika kita menerapkan adab menggunakan media sosial. Jadi sebelum kesimpulan, oke, anak-anakku bisa dipahami enggak? Insya Allah, Pak. Insya Bisa. Allah paham ya, Insya Allah Ya, paham. Nah, di paham. sini akan Paham. ada LKPD. LKPD-nya itu yaitu menjodohkan, soal menjodohkan. Ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi pas sekali ya. Pas. Nah, kira-kira nomor 1 ini tepat gak dengan jawaban yang ada di bawahnya?
Nah, silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nanti dijawab, akan Bapak tanya satu orang satu ya. Dikasih waktu sekarang 5 menit. Baik, Sudah, Pak. Pak. Oke, udah ya. Silakan. Nomor 1 Apa, kira-kira Pak? itu Udah. tentang apa? Itu Ananda Ani. Siapa? Tunduh, Pak, sebentar, Pak. Ini Aduh. media sosial. Nomor 1 itu apa ya? Kira-kira Berdiskusi, Pak, kerja kelompok. berdiskusi, kerja kelompok. Oke. Oh, pakai media sosial itu pakai Pakai media sosial ya HP ya. handphone. Oke. Sekarang Ananda Lukman, coba. Ananda Lukman, Ya, nomor berapa? nomor 2, kira-kira apa? Nomor 2 jodohkan. Pelajar sedang berinteraksi di dunia maya. Pelajar sedang berinteraksi di dunia maya. Oke, betul. Pinter sekali. Sekarang Ananda Ahmad, nomor 3. Siapa? Itu kalau ada bencana alam, nah kita bisa nge-share di media sosial, jadi masanya bisa lebih banyak lagi Pak yang melihat, Oke, berdonasi. pinter sekali. Seperti Agus Pak, contohnya. Pinter sekali, bagus. Sekarang Ananda Sinta, mangga, nomor 4. Pak, itu sedang mengerjakan tugas kelompok. Oke, sedang mengerjakan tugas kelompok. Oke, terima kasih, bagus sekali. Itu jawabannya luar biasa. Terima kasih untuk kita semua. Oke, lanjut. Sebelum ditutup, kita refleksi terlebih dahulu. Bapak akan tanya ya, media sosial apa saja yang sering kalian gunakan? TikTok, TikTok, apalagi Facebook, IG. apalagi IG, Iya, Pak. apalagi YouTube. Udah paling YouTube. itu, Oke. Pak. Yang kedua, kira-kira adanya media sosial banyak hal yang positif atau negatif? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, berarti seimbang ya? Tergantung apanya? Tergantung kita ya pakainya. Oh, tergantung bagaimana? kita memakainya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Kita tutup. Sebelum ditutup, Bapak akan mengambil kesimpulan bahwa media sosial itu adalah platform digital yang menyediakan begitu banyak fitur yang dapat berdampak positif atau negatif sesuai dengan penggunaannya. Terdapat adab-adab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan syariat Islam yang sepatutnya diperhatikan dan direalisasikan dalam kehidupan. Pentingnya menggunakan media sosial sesuai dengan adab-adab tersebut agar penggunaan media sosial dapat menjadi peluang dan terhindar dari bumerang. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, terima kasih.